Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sukacita yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terkhusus dalam waktu ini pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami di dalam damai mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita berada pada saat ini. Firman Tuhan yang boleh sampai ke pendengaran kita, ke dalam kehidupan kita, tertulis dalam Lukas 12 ayat ke-35 sampai dengan ayat 48. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun yang menonton video ini, supaya mengikutinya dan membacakan Alkitabnya juga. Saya akan memulai. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang baik dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun kita sekarang berada yang menonton video ini, ketika membacakan firman Tuhan ini, ketika mendengar firman Tuhan ini, maka hati kita sangat tenang. Artinya bahwa kita diajari melalui firman Tuhan pada nats khotbah kita pada saat ini. Apa yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yaitu kewaspadaan dalam penantian Anak Manusia. Berbicara mengenai kewaspadaan merupakan satu kata yang sangat sering atau tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan tidak asing lagi atau sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Karena secara sederhana kita boleh mengartikan kewaspadaan adalah suatu
kesiapsiagaan, waspada terhadap sesuatu hal yang tidak terduga. Nah, karena secara sederhana pengertian dari kewaspadaan ini, dan ini sangat melekat dalam kehidupan kita. Salah satu contoh situasi dalam memperhatikan kewaspadaan Bapak Ibu, yaitu ketika kita melakukan suatu perjalanan menuju satu tempat. Nah, maka kita menggunakan satu kendaraan. Tentu ketika kita menggunakan kendaraan, maka kita harus mempersiapkan. Ada kewaspadaan. Apa kewaspadaan itu? Manakala nantinya akan terjadi hujan, manakala nantinya ban sepeda motor kita bocor, maka kita harus siap siaga akan hal yang tidak terduga itu. Lalu apa yang kita lakukan dalam hal yang tidak terduga itu Bapak Ibu? Maka kita harus membawa mantel, membawa uang kita. Uang sangat penting dalam perjalanan. Karena ketika uang kita tidak ada, ya mungkin bisa saja juga akan menghalangi suatu perjalanan kita. Ya, maka dari itu jangan pernah kosong dompet kita ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kewaspadaan yang bagaimana sebenarnya yang ingin diterangkan oleh Yesus. Bahwa sesuai dengan tema kita pada hari itu, yaitu mengenai kewaspadaan dalam penantian kedatangan anak manusia, maka kita juga harus mempersiapkan hal yang tidak terduga itu. Karena hal yang perlu kita ketahui di dalam penantian anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri adalah kesiapsiagaan kita akan penantian itu. Seperti situasi tadi yang saya jelaskan pertama, maka kita perlu sangat melakukan suatu hal. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu dimulai pada ayat 35. Dikatakan begini dalam penantian atau kewaspadaan penantian anak manusia itu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Wah, artinya dalam ayat pertama kita sudah diberikan suatu penekanan. Yesus memberikan penekanan kepada murid-muridnya di sini. Penekanan yang bagaimana? Yaitu supaya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya Bapak Ibu, bahwa pinggang kita harus berikat. Apa maksudnya pinggang harus berikat? Ketika kita memakai celana kita dan kita tidak menggunakan ikat pinggang kita, maka itu akan sangat mengganggu sekali. Mengapa sangat mengganggu sekali? Karena ketika kita tidak menggunakan tali pinggang, mungkin saja celana kita akan kendor. Mungkin saja penampilan kita menjadi tidak bagus, tidak baik, tidak rapi. Nah, untuk itu di dalam penantian ini Yesus juga mengajarkan supaya hendaklah pinggang kita tetap berikat. Artinya bahwa kita harus selalu menggunakan ikat pinggang kita, selalu tertata rapi, selalu siap sedia di dalam penantian itu. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita juga diberikan penekanan supaya pelita hidup kita tetap menyala, bukan padam. Hal itu jugalah yang diberikan oleh Yesus ketika memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, supaya pelita mereka tetap menyala. Bagaimana sebenarnya pelita yang menyala itu di dalam penantian kedatangan anak manusia itu? Dikatakan di dalam perikop ini Bapak Ibu ada dua hal. Yaitu yang pertama, untuk melakukan suatu kesiapsiagaan kita dalam penantian itu adalah yang pertama setia. Yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kesetiaan. Maka perumpamaan yang diberikan oleh Yesus yaitu pada ayat yang ke-36 sampai 40. Perumpamaan ini sangat jelas untuk menekankan kesetiaan kepada murid-muridnya. Kesetiaan yang dimaksud adalah seperti hamba yang menantikan tuannya dalam ayat ke-36 sampai 40. Penekanannya sangat jelas ketika dikatakan, Yesus mengatakan pada ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang
yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 38 sangat jelas juga dikatakan, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Seorang hamba yang setia menanti-nantikan tuannya, yang sedang bepergian ke dalam perkawinan, tidak pernah seorang tuan itu memberitahu kepada hambanya, saya akan kembali pada waktu begini, saya akan pulang pada jam segini. Namun seorang tuan itu pergi dan tidak memberitahu kapan dia akan kembali. Akan tetapi pastinya tuannya itu akan kembali. Nah, ketika hamba itu sudah setia dalam perumpamaan itu, setia menantikan seorang tuan yang sedang pergi itu, maka dikatakan tadi dalam ayat 35 itu, supaya pelita menyala. Artinya menantikan sesuatu itu bukanlah hal yang sangat mudah. Tetapi di sini kita diajarkan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya setiap setia, meskipun itu sangat sulit, meskipun penantian itu sangat sulit, akan tetapi tetaplah setia menantikan Tuanmu itu. Karena satu hal yang pasti, Tuanmu pasti akan kembali. Nah, sehingga dikatakan ayat 38 tadi, ketika tuannya melihat hambanya berlaku demikian, yaitu setia menantikan untuk membuka pintu, dan ketika setelah selesai membuka pintu dan dilayani, maka berbahagialah hambanya yang berlaku demikian. Itulah hal pertama perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, supaya murid-muridnya setia di dalam penantian atau tetap waspada dalam penantian kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia yang dimaksud adalah kedatangan Yesus itu sendiri. Lalu bagaimana kedatangan Yesus itu? Sama dengan perumpamaan itu yang dilanjutkan pada ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Sama halnya Bapak Ibu ketika seorang hamba itu menantikan tuannya. Kedatangan tuannya itu tidak disangkakan. Akan tetapi hamba itu berlaku setia menantikan. Kapanpun datang tuannya, dia sudah setia dalam kehidupannya. Artinya setia dalam penantian itu adalah dia sudah melakukan apa yang menjadi tugas seorang hamba, yaitu menantikan setelah sudah hadir, maka melayani tuannya. Karena kedatangan Tuhan tadi dikatakan tidak disangkakan. Demikian dengan kedatangan anak manusia itu tidak disangkakan Bapak Ibu. Maka perumpamaan ini sangat-sangat mengajarkan dan menekankan supaya murid-muridnya setia dalam penantian itu, meskipun tidak diketahui, meskipun kedatangan anak manusia itu tidak disangkakan. Itulah Bapak Ibu hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kewaspadaan kita menantikan kedatangan anak manusia itu, yaitu Yesus itu sendiri. Lalu apa yang kedua Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab, perumpamaan tanggung jawab ini Bapak Ibu bermula dari pertanyaan dari Petrus itu sendiri pada ayat 41. Petrus mengatakan demikian, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Karena pada saat itu Bapak Ibu, Yesus memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Sehingga Petrus menanyakan, apakah kami, Yesus, yang engkau maksudkan dalam perumpamaanmu itu? Ataukah semua orang? Nah, Petrus menanyakan hal demikian Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang juga yang Yesus berikan untuk menjawab pertanyaan dari Petrus itu adalah dengan memberikan suatu perumpamaan kembali. Perumpamaan yang kedua ini yaitu yang saya katakan tanggung jawab. Mengapa saya katakan tanggung jawab Bapak Ibu? Karena dikatakan demikian. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia
dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Yesus menanyakan kembali kepada Petrus melalui perumpamaan. Begitu dahsyatnya perumpamaan atau hikmat dari Yesus itu sendiri yang daripada Allah yang ingin diberikan kepada murid-murid. Dilanjutkan pada ayat 43 seperti ini Bapak Ibu. Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya di sini bahwa ada sikap tanggung jawab. Kebahagiaan diberikan kepada orang yang melakukan tugasnya, menjalankan tugasnya dengan baik. Tuannya melihat, ketika tuannya melihat seorang hamba sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka seorang tuan akan memberikan tanggung jawab kembali kepadanya. Sehingga dikatakan tadi 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika kita sudah melakukan tugas itu, yang pasti suatu apresiasi, suatu pujian pasti akan diberikan bos kita kepada kita. Seorang hamba akan memperoleh apresiasi dari bosnya, dari tuannya ketika melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Ketika melakukan dengan tugasnya dengan baik. Lalu apa sebenarnya, mengapa diawali dengan hal demikian perumpamaan dari Yesus itu? Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Apa sebenarnya pokok utama dalam perumpamaan, dalam tanggung jawab ini? Dilanjutkan seperti ini dalam ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala milik. Ketika tuannya melihat hambanya itu menjalankan tugasnya dengan baik, maka tuannya itu akan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk menjalankan suatu tugas kembali, tanggung jawab yang lebih besar kembali. Ketika tanggung jawab itu sudah diberikan kepada hambanya itu, maka tuannya pergi kembali. Lalu apa yang salah dalam perumpamaan ini? Yesus mengatakan pada ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ketika tanggung jawab sudah diberikan kepada hamba itu, dan pada saat tuannya sedang pergi, maka disitulah mulai diuji. Bagaimana sebenarnya kita menjalankan, bagaimana sebenarnya seorang hamba itu menjalankan tanggung jawabnya. Dikatakan dalam perumpamaan itu, muncul dalam pemikirannya, Tuanku tidak datang-datang. Tuanku tidak datang-datang. Seorang hamba itu berpikir bahwa pada saat ini pasti Tuanku tidak datang, maka aku akan berkuasa atas segala ini. Maka aku akan melakukan segala sesuatu hal itu dengan wewenangku sendiri. Maka aku akan berbuat dengan semauku sendiri. Sebab Tuanku tidak akan melihat apa yang aku perbuat ini. Ketika pemikirannya seperti itu, tanggung jawab yang diberikan itu tidak dijalankan dengan baik. Lalu apa yang dijalankan? Dia malah menyiksa hamba-hambanya. Dia malah menyiksa hamba perempuan, hamba laki-laki. Dia malah mabuk-mabukan. Dia mabuk-mabukan. Sebab pemikirannya, Tuanku tidak datang, maka aku bebas seperti ini. Tuanku tidak akan datang, maka aku bebas seperti ini. Kebiasaan yang buruk itu, kelalaian, ketidaktanggung-jawabannya menjalankan tugasnya itu, akhirnya berakhir dengan suatu hukuman. Karena dikatakan tadi bahwa kedatangan anak manusia itu tidak disangkakan, tidak terduga, tidak diduga-duga. Sehingga kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Ketika kita tidak melakukan tanggung jawab itu, ayat 46 dikatakan seperti ini. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia dengan. Tuannya akan memberikan hukuman kepada
hamba itu yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Ya. Ketika tuannya di hadapannya, dia melakukan tugasnya dengan baik. Namun ketika tuannya sedang pergi, dia lalai. Sebab dia berpikir, hari ini aku boleh melakukan sesuka hatiku. Sebab tuanku tidak akan melihat, karena dia tidak datang. Kelalaian itu menjadi suatu hal yang terbiasa dalam kehidupannya. Hal itu ditanamkan dalam kehidupannya sehingga dia lupa menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan tugasnya. Maka seperti yang dikatakan, kedatangan tuannya yang tidak disangkakan itu akan memberikan suatu hukuman padanya. Akan membunuhnya, sama dengan senasib dengan orang yang tidak setia. Ya, artinya tuannya tadi sudah memberikan suatu tanggung jawab, namun tidak dilakukan dengan baik. Ya. Maka Tuhan akan memberikan hukuman. Tuannya akan memberikan hukuman berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Ayat 47 dan 48 menunjukkan bahwasanya ternyata ada ukuran dari hukuman ini. Mengapa dikatakan demikian? Ayat 47 menjawab seperti ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Seorang hamba sudah tahu kedatangan dari tuannya kapan. Dia tahu hari ini tuannya akan datang, tetapi dia tidak mempersiapkan dirinya. Dia cacat akan kehidupannya, akan tanggung jawabnya. Maka ketika hal demikian yang terjadi, maka akan diberikan pukulan yang sangat banyak, hukuman yang sangat banyak. Dilanjutkan lagi pada ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ketika sudah diberi banyak tanggung jawab, sudah banyak diberi kepercayaan kepada kita, tetapi kita tidak melakukannya, maka hukuman kita juga akan lebih banyak. Ya. Sangat tampak bagaimana sebenarnya tanggung jawab yang ada bagi seorang hamba itu dilalaikan, tidak dilakukan dengan baik. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, apa yang menjadi refleksi di dalam kehidupan kita pada saat ini? Seorang hamba tadi yang diumpamakan itu adalah diri kita. Seorang Tuhan itu adalah anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Maka apa yang perlu kita lakukan? Maka kita harus melakukan seperti hamba yang setia dan hamba yang melakukan tanggung jawab yang baik. Kita harus setia menanti-nantikan kehadiran anak manusia itu. Ya. Kita harus setia tanpa bercacat. Ya. Kita harus bertanggung jawab tanpa melalaikan tanggung jawab kita. Maka dari itu, hal ini perlu kita lakukan dalam penantian anak manusia, yaitu setia dan menjalankan tanggung jawab. Kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa. Hari ini aku boleh melakukan dosa sebab Tuhan tidak melihat. Hal yang perlu kita tahu, pada akhirnya hal yang pasti perlu kita ketahui, anak manusia Yesus itu sendiri akan datang dengan waktu yang tidak kita sangkakan dan akan melihat bagaimana kesetiaan kita dan tanggung jawab kita. Ketika kita sudah setia, ketika kita sudah bertanggung jawab atas segala perintah dari Yesus firman Tuhan itu sendiri, maka kebahagiaan akan diberikan, kasih anugerah dari Yesus akan diberikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita setia, mari kita menjalankan tanggung jawab kita dalam menantikan kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat, baik yang menonton video ini, baik juga kami yang memberikan firman Tuhan ini, supaya tetap dalam berkat Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami,
supaya kami tetap setia, supaya kami tetap menjalankan tanggung jawab kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.